Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua kelas 9. Selamat berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Untuk materi bab 1 kelas 9 semester 1 ya, yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sebelum saya melanjutkan kepada penjelasan mengidentifikasi informasi laporan percobaan, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini tetap berkreativitas seterusnya. Dan untuk itu saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Apa sih laporan percobaan? Pengertiannya adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Dan informasi yang dihasilkan adalah hasil observasi dan analisis yang sistematis. Yang dimaksud di sini, observasi itu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dan analisis yang menganalisa dari laporan yang telah dilakukan. Jadi laporan ini adalah laporan yang akurat. Untuk yang berikutnya yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Jadi informasi laporan percobaan ini itu disimpulkan apa yang telah dihasilkan. Catatan informasi digunakan untuk menjawab atau menyimpulkan informasi yang diperoleh dengan mencari informasi yang lebih jelas dan lengkap, maka kita akan mudah dalam menyimpulkan hasil laporan percobaan. Untuk berikutnya yaitu menyajikan laporan percobaan. Biasanya laporan percobaan terdiri dari penjelasan mengenai percobaan yang akan dilakukan, alat bahan yang akan digunakan, dan prosedur percobaan. Jadi dalam penyajian laporan percobaan itu harus lengkap alatnya dan bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian percobaan tersebut. Ya, biar laporan percobaannya itu akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Untuk berikutnya yaitu kegiatan literasi, di mana kegiatan ini tujuannya untuk mencari sumber-sumber sebagai acuan dari laporan yang dilakukan ya. Sebagai acuan dari laporan percobaan yang dilakukan. Laporan membaca buku tidak hanya untuk kepentingan memenuhi nilai tugas, namun membaca dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri. Boleh melihat model laporan dari internet, tetapi bukan untuk menjiplak laporan tersebut, akan tetapi sebagai acuan dan contoh bagaimana cara membuat laporan percobaan yang baik. Ada 7 macam struktur lengkap mengenai pembuatan laporan percobaan. Di antaranya, yang pertama halaman judul, di mana halaman judul itu merupakan judul dari sebuah laporan yang akan dilaporkan atau hasil dari penelitian. Itu ada halaman judul. Yang kedua adalah kata pengantar, di mana kata pengantar ini tujuannya untuk menjelaskan tentang penelitian yang dilaksanakan oleh yang melakukan penelitian tersebut. Gambaran umum atau gambaran mengenai penelitiannya dijelaskan dalam kata pengantar. Yang ketiga adalah daftar isi, di mana daftar isi ini berisi seluruh tentang pembahasan
yang ada di laporan tersebut, dari kata pengantar bahkan sampai penutup ada di daftar isi ini mengenai isi laporan. Untuk yang keempat yaitu latar belakang. Di sini juga lengkap dengan metode penelitiannya, termasuk penelitian yang dilakukan. Ini dijelaskan dalam latar belakang semuanya. Jadi lebih lengkap tentang masalah laporan ada di latar belakang, termasuk pembahasan dalam laporan tersebut. Yang berikutnya adalah yang keempat mengenai latar belakang, tujuan masalah, metode penelitian. Di sini pembahasannya untuk mengenai proses dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti. Bukan masih dalam pembahasan. Jadi proses penelitian yang dilakukan dijelaskan dalam latar belakang ini. Dan rumus-rumus yang dipakai dalam penelitian dijelaskan dalam latar belakang ini ya. Yang kelima yaitu mengenai pembahasan. Jadi seluruh penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir ini dibahas dalam pembahasan, dirinci serinci-rincinya ya. Semuanya ada di pembahasan ini mengenai laporan penelitian. Yang keenam adalah penutup, saran dan kesimpulan. Ini disimpulkan apa dari proses penelitian itu disimpulkan di sini, dan juga setelah disimpulkan ada yang namanya saran dari apa yang telah dilakukan oleh sang peneliti ya, pesan-pesan misalnya itu saran di dalam laporan. Yang ketujuh terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah ajuan dari sebuah melakukan penelitian. Jadi harus membanyak baca buku atau memasukkan berbagai teori-teori yang didapatkan dari berbagai macam buku. Ini dinamakan daftar pustaka. Untuk selanjutnya ciri-ciri mengenai laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, yaitu teks laporan percobaan diawali dengan tujuan percobaan. Yang keempat, melaporkan alat yang digunakan dalam melakukan percobaan. Inilah bab 1 yang sudah kita bahas mengenai melaporkan hasil percobaan. Ini saja dulu ya anak-anak, kita bertemu lagi di materi yang berikutnya, dan mudah-mudahan tetap semangat belajar dan selalu berdoa semoga kita